Halo teman-teman semua, video ini merupakan trip report naik bis paling nyaman rute Denpasar menuju ke Solo maupun ke Yogyakarta. Sebelumnya aku menuju ke Bali menggunakan bus ternyaman juga, tapi startnya itu dari Surabaya, yaitu POM Trans dengan kelas terbarunya The Royal Sultan. Videonya udah bisa teman-teman nikmati di channel ini. Setibanya di Bali biasanya kan aku langsung tektok balik ke Jawa lagi naik bus ya. Kali ini cukup beda teman-teman. Aku memutuskan untuk nahan sehari buat wisata di Bali. Soalnya kalau dipikir-pikir sayang juga ya sering naik bis ke Denpasar tapi nggak menikmati keindahan pulau yang bisa disebut sebagai destinasi wisata terpopuler di Indonesia saat ini. Langsung aja deh, aku dan temanku motoran kurang lebih sejauh 70 km ke utara dari Denpasar menuju ke Kabupaten Bangli, tepatnya di Kecamatan Kintamani. Kalau di Bali wisata pantai kayaknya udah terlalu mainstream ya. Nah, aku akan nunjukin ke teman-teman salah satu daerah wisata yang recommended banget buat kalian kunjungi ketika berwisata di Pulau Bali. Nggak cuma panorama pantainya yang indah, Pulau Bali juga memiliki wisata pegunungan yang tak kalah ciamik dan menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Saat ini aku sedang berada di kawasan wisata Kintamani, berada di bagian timur laut Pulau Bali dan berada di bawah kaldera Gunung Batur. Gunung Batur sendiri merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif di Pulau Bali ini dan menjadi gunung tertinggi kedua setelah Gunung Agung. Selain terdapat gunung berapi, pada kawasan pariwisata Kintamani ini juga terdapat danau alami yang bernama Danau Batur. Dari puncak Kintamani, kita bisa lihat banyak banget kafe atau rumah makan yang menawarkan view indah Gunung Batur ini, teman-teman. Suasana sejuk dan damai khas pegunungan siap menyambut kalian yang hendak berwisata di sini. Sekarang saatnya aku turun ke bawah menuju ke tepi Danau Batur. Pakai tanjakannya si tinjau lawi iki, Pak. Aku seneng ya. Di sini jogi. Di Lenganan Trunyan. Ngerti Trunyan enggak? Kuwi sing kuburan anu ya. Sing orang nggak dikubur iku ya. Sing apa ditaruh situ terus di bawah pohon trunyan niku. Itu kesananya harus pakai perahu. Pakai ya. Oh. Nyebrang danau. Kalau pakai motor biasa nggak iso? Nggak bisa, cuma sampai ini cuma ke tol. Oh. Orang-orang suci dan keturunannya. Dari atas ke bawah memakan waktu kurang lebih 15-20 menitan ya, melewati tepian Danau Batur dan juga hamparan bebatuan hitam khas letusan Gunung Batur yang menjadi tempat favorit untuk lokasi prewedding. Di jalanan ini juga lagi hits teman-teman, persewaan skuter untuk muter-muter sekitaran daerah ini. Wah, ini asli tempatnya instagramable banget sih. Ngomong-ngomong, aku nyari apaan sih kok di tepian Danau Batur ini? Nah, ini dia tujuan utamaku ke Kintamani, yaitu Toya Devasya. Tahu kan kalau Gunung Batur ini merupakan gunung api aktif. Otomatis di sekitarnya pasti ada sumber air panas alami, teman-teman. Salah satunya yaitu pemandian air panas alami ya di sini, yaitu Toya Devasya. Untuk tiket masuknya sih Rp100.000 per orang untuk sekali masuk ya. Ini saat ini kita lagi ada di Toya Devasya di daerah Kintamani, berenang di air panas natural di
sampingnya Danau Batur teman-teman. Ini memang juara banget sih, tapi emang perlu perjuangan dari Denpasar ke sini, membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Tapi worth it sih, terbayar dengan berendam air panas di samping Gunung Batur. Juara. Relax pegangan. Oke teman-teman, setelah kemarin aku berwisata di Pulau Bali, di daerah Kintamani, menikmati keindahan alam di pegunungan daerah Gunung Batur. Hari ini aku sekarang udah berada di kantornya PO Tamijaya yang ada di Denpasar ini. Hari ini aku mau melakukan perjalanan dari Denpasar menuju ke kota Jogja menggunakan bus Tamijaya. Kenapa aku menggunakan Tamijaya? Karena sekitar 2 bulan yang lalu PO Tamijaya baru saja merilis bus terbarunya, bus sleeper kasta tertinggi yang ada di lintasan Denpasar menuju ke Jogja, teman-teman. Secara reguler, PO Tamijaya itu menjalankan 2 bus dari Denpasar menuju ke Jogja ataupun sebaliknya. Ada 2 kelas juga. Yang pertama ada kelas ini, seat 111 dengan harga 375.000. Setelah itu ada kasta tertinggi yang saat ini menjadi bus dengan bisa dibilang ternyaman di jalurnya, di jalur Denpasar Jogja, yaitu switch class atau bus sleeper. Yuk kita langsung aja mendekat. Jadi perbedaan mendasar antara 2 bus ini, yang pertama dari kelas layanannya, ini menggunakan sasis Hino RM280, sedangkan kalau ini menggunakan sasis RK260, teman-teman. Beda dari suara mesinnya udah beda. Yuk kita kesini mendekat. Ini suara mesinnya, engine sound-nya itu sedikit lebih kasar dibandingkan dengan yang ini. Kalau yang RM itu halus banget, teman-teman. Loh. Beda kan, suaranya itu lebih halus, lebih smooth gitu. Gokil sih ini. Dan ini udah standar Euro 4. Kalau ini masih Euro 3 apa Euro 2 ya, aku lupa aku. Euro 3 ya, Euro 3 ini, teman-teman. Dan kalau dilihat dari bodi, itu juga udah beda. Ini udah menggunakan bodinya Laksana yang terbaru yang dilaunching pada saat Gias tahun 2022 kemarin, yaitu SR3 series, sedangkan yang ini adalah SR2 series, teman-teman. Jadi ini semacam pembaruannya dari ini. Kebetulan banget ini pas SR2 dan SR3 itu dijejer. Jadi kita bisa lihat secara jelas perbandingan kedua bodi ini. Kalau dilihat dari belakang itu memang jauh beda, dari segi desainnya beda, tapi untuk tinggi, untuk dimensi kan sama ya, 3,75 kalau nggak salah tingginya. Dari sisi paling belakang itu penutup ini loh yang paling beda tuh. Nih, tutup kap mesinnya itu lebih gede dibandingkan dengan yang itu, yang SR2. Lalu dari lampunya, ini yang SR2, ini yang SR3. Dan kalau dilihat posisinya, SR3 itu posisinya lampu itu lebih turun dibandingkan dengan yang SR2 ini. Nah, kita bisa langsung lihat perbandingannya kan. SR2 posisi lampunya itu agak tinggi, kalau ini agak turun. Karena emang menyesuaikan dengan bentuk desainnya ini, teman-teman. Dan kalau bisa aku bilang, bentuk SR3 ini lebih keker dibandingkan dengan bentuk SR2 yang di sini. Ini ada lekukan-lekukan dan ada kayak semacam apa ya, kisi-kisi gini di sini untuk angin-angin si mesin ini, teman-teman. Ini juga ada kisi-kisi mesin sama. Cuman ini lebih kekar aja gitu modelnya. Terus di sini juga ada CCTV-nya juga, atau kamera belakang, misalkan kamu mundur gitu biar driver itu tahu posisinya di belakang itu ada apa aja gitu. Kalau ini nggak ada deh kayaknya nih. Jadi emang ini yang paling jos sih. Oh, kalau yang ini
SR2 yang kelas seat social distancing ini masih menggunakan clip spring atau per daun. Sedangkan kalau yang ini teman-teman, ini yang Swiss kelas ini udah menggunakan suspensi udara tipe wide yang lazim dipakai untuk bus-bus sasis premium dari Eropa. Itu semua udah menggunakan suspensi tipe wide teman-teman. Ini masih standar. Biasanya kan orang-orang itu kalau punya Hino RK itu kan dirubah belakangnya menjadi pakai suspensi. Ini masih normal aku lihat. Masih ada dikit suara kriet-kriet gitu loh. Kalau ini udah nggak ada nih. Yang aku naikin udah nggak ada. Dan untuk sasis Hino RM280 itu udah space frame, jadi bagasinya bisa tembus sampai ke sana, sehingga misalkan kita mau bawa barang bawaan banyak itu masih lebih bisa diangkut dengan sasis tipe model kayak gini teman-teman. Apalagi ini kan bus sleeper ya, jumlah kursinya itu sekitar 22, tipe 22, dan bagasinya kalau sleeper tuh nggak terlalu tinggi, jadi dimaksimalkan dengan space frame kayak gini. Kalau kita lihat dari samping, ini udah menggunakan selendang tipe S-Series yang juga digunakan di SR2, tapi SR2 yang generasi paling baru sebelum ada lahirnya SR3 ini teman-teman. Sedangkan untuk yang SR2 yang awal-awal, selendangnya bentuknya kayak gini. Dan sekarang kita maju ke bagian depan. Kalau kita lihat dari mukanya, menurut teman-teman ganteng man SR2 ataupun SR3 ini? Kalau aku sih secara pribadi lebih seneng mukanya SR3, karena apa? Muka itu kan kalau di bus itu yang paling berpengaruh ada di bagian headlampnya ini. Headlampnya yang terbaru ini udah menggunakan teknologi terbaru, dan ini desain karya dari karoseri Laksana sendiri. Udah ada levelingnya gitu, misalkan di shot tembak gitu kan, misalkan terlalu tinggi bisa diturunin dengan ada levelingnya di situ kayak mobil-mobil gitu loh teman-teman. Dan itu desainnya cukup modern dan stylish gitu dibandingkan yang ini. Ya walaupun misalkan sebelum ada ini juga keren sih, cuman dengan adanya ini jadi beda teman-teman. Jadi lihat SR3 tuh seneng banget gitu loh. Lalu yang kedua ini mukanya ini yang paling kelihatan tuh ini spionnya. Kalau ini kan spionnya kan di sini, sayanya di sini doang. Kalau ini kan naik ke atas gini. Nah, tuh. Ini mumpung masih kurang lebih sekitar 15 menit menjelang keberangkatan dan penumpangnya kayaknya masih belum ada. Wah, ini dibandingkan dengan Swiss kelas yang pada umumnya yang menggunakan sekat, itu kalau nggak pakai sekat itu kesannya itu lebih lega aja teman-teman di sini tuh, karena langsung tembus ke sana. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam. Nah, tapi sebelum ke dalam aku mau nunjukin ini yang masih khas dari Laksana, tanaman bohong-bohongan Swiss Class. Dan di sini juga udah ada nih kaca gini, jadi penumpang yang di situ sekarang bisa lihat ke depan secara leluasa teman-teman. Nggak kehalang ini ketutup. Ketika kita masuk tuh suasananya tuh hijau seger gitu loh. Karena di sini udah dikasih karpet mie ya gitu. Karpet mie warnanya itu hijau khas sama senada dengan livery bus ini, dan di setiap titik kini udah dikasih tempat sampah sehingga kebersihannya akan terjaga teman-teman. Di dalam bus ini itu ada total 21 tempat duduk teman-teman. Ada yang atas, ada yang bawah. Nah, sepengalamanku naik bis Swiss Class itu yang atas atau bawah, itu aku dulu sering naik yang atas karena pengen lihat pemandangan atau pengen view-nya lebih tinggi gitu. Cuman sekarang aku nyoba yang bawah sini teman-teman. Hari ini aku duduk di seat yang ini, seat nomor 1D yang bawah sini. Karena apa? Dulu karoseri Laksana itu kalau bikin sleeper yang bawah depan kayak gini, ketutupan sama desain selendangnya sehingga penumpang cuma dapat segini doang kalau nggak salah kacanya. Sekarang udah mungkin Laksana udah mendengarkan berbagai masukan sehingga yang bawah itu dikasih kaca lebih banyak dengan merubah desain yang ada di luar sini teman-teman. Ya, jadi lebih seneng aku kalau kayak gini. Karena aku dari dulu pengen nyoba sleeper yang bawah. Kalau kita ke bawah itu nggak perlu effort untuk naik ke atas. Naik ke atas itu lumayan ribet sih menurut, terutama bagi orang-orang yang lanjut usia. Untuk yang di atas itu kurang direkomendasikan sih. Kalau ke bawah kayak gini tinggal langsung aja duduk kayak gini. Makanya ini aku pengen nyoba kursi yang bawah teman-teman, masuk di atas terus. Sepengalamanku nih, kalau aku naik suite-nya Laksana, itu suite kombi atau suite yang biasa, AC-nya yang bawah itu nggak terlalu dingin. Jadi yang atas itu dingin banget, yang bawah nggak terlalu dingin. Buat tidur nyaman. Nanti aja deh ketika bisnya jalan aku mau komentarin ini. Sekarang aku mumpung ini masih penumpangnya belum ada, kita jalan-jalan sampai ke belakang aja teman-teman. Ini dilengkapi dengan bed cover sekarang, bed cover dan bantal. Oh ya, di belakang ini ada
toilet teman-teman. Toiletnya ini hanya digunakan ketika bis sedang berjalan saja nih. Nah, kayak gini. Kalau pas berhenti gini, aku sarankan jangan menggunakan ini ya. Ada tulisannya nih. Saat bus berhenti tidak boleh digunakan di peraturan terminal, agen hanya untuk buang air kecil dan dilarang untuk BAB. Nah, biasanya untuk sleepernya Laksana yang terbaru itu tempat duduknya ada dua-dua. Bis itu juga dikasih tempat duduk. Cuman untuk Tamijaya itu mungkin menyamakan dengan SR2-nya ya, sleeper SR2 yang 2 unit itu. Di sini tuh nggak dikasih sleeper tapi sebagai tempat untuk dispenser, lalu untuk kopi, minum dan sebagainya, layanan untuk penumpang teman-teman. Dan ini kurang lebih sekitar 10 menit lagi bisnya akan diberangkatkan dari sini. Untuk tiket dan sebagainya bisa menghubungi Pak Adven ini. Pak, terima kasih ya udah dibantu tiketnya. Oke, siap. Oke, siap. Makasih Pak ya. Aku tak izin naik dulu. Matur suwun. Kita langsung dibagiin snack dan makanan nih teman-teman. Taruh sini dulu aja ya. Perjalanan menuju ke terminal Mengwi, dan dari depan sini aku geser ke belakang sejenak karena nggak tahu kenapa kok yang belakang ini lebih dingin dibandingkan dengan yang depan. Nanti aku di depan itu cukup gerah untuk siang-siang gini, tapi kalau di belakang sini apalagi posisinya pas di bawahnya mesin AC ini lebih dingin. Nah ini lebih dingin belakang ya Mas yo. Lek siang ini iki. Oh, siang. Coba soalnya kacanya terlalu lebar, terlalu banyak. Oh iya iya, Terlalu banyak dia pantulane kaca. iya betul. Mundur saya. Biar gak keringetan. Dan ini mumpung penumpangnya masih belum naik dari Mengwi, aku mau nunjukin ke teman-teman fasilitas yang ada di kelas sleepernya PO Tamijaya ini teman-teman. Dalam satu seat ini itu harganya 600.000 dari Denpasar menuju ke Solo sampai Yogyakarta. Kita akan dapat seat sleeper kayak gini, dan ini sleepernya ini bisa direbahin dengan nekan tombol ini. Bukan tombol sih ini. Ini ada apa ya? Reclining seat, jadi tuas ini diangkat gini, lalu direbahin gini, bentar tak rebahin dulu. Nah, langsung merebah maksimal dan bisa untuk selonjoran teman-teman. Nah, untuk ruang kakinya kayak gini lumayan longgar. Cuman yang paling longgar emang yang paling depan sih, karena nggak ada ininya, jadi langsung lurus gitu. Misalnya kaki kita mau goyang-goyang atau mau ngapain, mau nendang-nendang tuh bebas. Ini kita juga dapat bantalnya nggak terlalu agak tipis ya, dan selimutnya itu standar menggunakan bed cover teman-teman yang lumayan tebel nih. Juga di setiap seat dilengkapi dengan audio video on demand, langsung nyala kan ya, Android tuh basisnya Android. Misalkan dikasih sinyal wifi, tapi katanya ada wifi sih, ini kita coba juga ya, ada sinyal wifi atau ada internet, kita bisa browsing dan sebagainya. Dan juga di dalam ini ada film-film yang siap untuk dinikmati penumpang ketika perjalanan dari Jogja sampai ke Denpasar ataupun sebaliknya. Colokan headsetnya ini, jadi bisa privasi, kita mau dengerin apapun atau nonton apapun. Buat teman-teman yang mau ngecas, di sini ada colokan USB-nya untuk ngecas HP, tapi nggak boleh untuk ngecas powerbank ya. Nah, udah ada aturan yang dilarang keras mengisi daya powerbank ataupun kamera. Di sini udah ditulis, serta di sini ada cup holder dan udah tersedia air mineral. Ketika di belakang aku juga sempat ngobrol sama krunya teman-teman, dan ternyata bis ini tuh habis dibuat rombongan Sheila on 7 loh. Wah, ini berarti bis X-nya
Sela on Seven ini. Nah, ini Oh iya SR telu ya. SR3. Nah, Iku acara apa sih Sela on Seven mas? konser Mas. Konser di Lombok. Terus ini habis dari kebun Oh Duren. iya. Iki siapa? Mas Duta. Oh iya. Tapi emang grup itu emang ramah banget ya. Wah, apik banget Mas. Oh nggak kayak berarti kayak dia peh artis, sono jadi Sama, nggak membandingkan kalau jangan dia tetap sama lah. Oh gitu. Berarti aku numpak bis bekas Sela on Seven nih ya. Wah, Sela on pirang dina mas? 10 hari Mas. 10 hari. Oh. Berarti bis ini juga misalkan kan ngelan nih, tapi juga bisa sebagai wisata juga. Kan sekarang udah punya 3 ya. Oh ya, jadi satu cadangan buat wisata gitu ya. Nah, satu buat wisata. Oh berarti teman-teman kalau ketika naik Tamijaya ngepasin SR3 ini, berarti ki bisa yang pernah dipakai Sela on Seven. Oh alah, wah berarti sampean ketemu Mas Duta nih wis anu ya. Wah. Akrab banget. Keren. Oh, ini Mas Adam. Oh iya. Anu ya mas, berkesan banget ya kayak. Oh, 10 hari soalnya. Kerunnya diopeni mesti ya. Wah, alhamdulillah. Dipikirin. Soalnya kan kita lihat selama ini deh Sela on Seven itu emang apa ya bensin, kalau kita bilang riders juga nggak menuntut aneh-aneh gitu kan. Band legendaris asal Jogja teman-teman. Jogja Denpasar. Password wifi ini apa mas? Password wifi-nya Jogja Denpasar. Jogja Denpasar. Oke, siap tak coba Ya. Ada wifi-nya katanya. Oke, Gunung Tronton iki. Iki Tronton iki mas. Loh, iya. Tronton Magelang itu. Udah lama banget gitu ya. Ini sekarang jam 12.30, kita udah sampai di terminal Mengwi, terminal terbesar yang ada di Denpasar ini teman-teman. Dan tiketnya kayak gini, tiketnya sampulan, ada gambarnya switch class. Nah dulu switch classnya Tamijaya itu bentuknya gini, bodinya SR2 dengan sasis Hino RN285. Sekarang SR3 dengan sasis Hino RM280. Untuk harganya dari Denpasar menuju ke Jogja itu harganya 600.000. Mau teman-teman turun Solo ataupun turun Jogja itu harganya sama 600.000. Dan keberangkatan hari ini tanggal 8 bulan Februari 2023. Waktu tunggu tadi naikku tadi dari garasi jam 11.30, persiapan berangkat jam 12 Wita diberangkatkan. Wow, ini langsung disusul sama bis SR2-nya teman-teman, yang kelasnya seat 111 social distancing, parkir 2 sini, dan di situ juga udah ada PO Mansion. PO Mansion ini rutenya itu hampir sama kayak ini, cuman dia itu dari Jogja, dia langsung bablas menuju ke Purwokerto teman-teman. Dia menggunakan bodi dari Jetbus 2 SHD, Hino RK juga, dan ini servisnya juga gak kalah jos dengan itu teman-teman. Terus ini ada bis Bandung Express, rute Denpasar Bandung dengan keberangkatan hampir sama dengan bus-bus Purwokerto maupun bus ke arah Jogja. Terus ada bis Gunung Harta di sana, tapi itu Gunung Harta yang rute pendek deh, rute Lumajang, Jember, Banyuwangi. Bandung Express, oh ini juga salah satu keinginanku naikin ini teman-teman. Ini pakai Mercy 1626. Gak tahu 1626 bener apa 1526 ya. Manut stiker. Ah, itu 1626 tuh. Oke, kita kembali ke sana aja. Tapi kalau dilihat emang paling keren itu sih bis yang aku naiki sih. PO Tamijaya. Ini baru masuk, ada bis Keramat Jati, rute Jakarta ini kayaknya teman-teman. Jakarta Denpasar angkatan siang. Biasanya Keramat Jati itu ada yang angkatan pagi jam 7 dari Mengwi. Cuman ini yang berangkat siang sekitar jam 1 Wita dari Mengwi.
Jamnya kayak bis Gunung Harta yang RM itu loh, yang rute Jakarta. Oh nggih. Oh iya, terima kasih Pak nggih. Siap Pak nggih. Seperti kayak Gunung Harta yang pernah aku naiki yang pakai sasis Hino RM yang rute Denpasar Jakarta juga pak jam sekitar jam 1 keberangkatan dari Terminal Mengwi ini. 12.44 berangkat dari Terminal Mengwi. Terminal Mengwi merupakan jemputan penumpang terakhir bis ini dan langsung menuju ke Yogyakarta. Selama perjalanan bis ini melewati 1 kali penyeberangan di Selat Bali dan berhenti 1 kali untuk servis makan. Tadi selepas dari kantornya Denpasar, kita udah dibagiin dua kotak ini. Yang pertama ada JFC atau ayam goreng makan. Jadi kita dapat makan itu 2 kali. Yang pertama makan box ini, nasi ayam JFC ini, dan yang kedua kita akan dapat nih teman-teman, sebentar, tutupnya dulu, roti gede. Ini yang gede bukan cuman asal namanya gede, tapi emang rotinya emang gede, bener-bener gede teman-teman. Coba lihat nih, full ya, loh, gede segini. Roti gede, emang rotinya tuh gede, bukan namanya gede, emang rotinya gede. Kita tuh balikin lagi ya. Nah, jadi berangkat itu udah, misalkan teman-teman siang nggak sempet makan siang, tenang, dikasih ini. Nanti akan servis makan itu kurang lebih sekitar jam setelah maghrib, jam 7, jam 8 WIB. Ini sekarang masih jam 1:30 WITA atau 1:30 WIB, masih cukup lama. Dan untungnya ada servis makan yang pertama yang dibagiin sama PO Tamijaya. Ini aku mau makan dulu dan pengen privacy gitu, nggak dilihat orang. Ini bisa ditutup. Tutup kan, lumayan teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita makan. Ini jalanan setelah Mengwi itu emang agak berbelok-belok menuju ke turun ya, menuju ke pinggir pantai. Nanti setelah perbatasan Jembrana dan Tabanan kita akan melewati jalur yang itu ada di pinggir laut teman-teman. Enak tuh. Ya teman-teman, aku udah selesai makan. Ini kayaknya perlu masukkan ya Tamijaya ini. Dikasih kayak semacam tisu basah gitu loh. Jadi kalau kita selesai makan bisa langsung cuci tangan pakai tisu basah itu. Terus sekarang ya harus ke belakang, harus ke tempat toilet gitu untuk cuci tangan kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.